Honey, I'm all cleaned up. Should we do it on the bed or the couch? How about I choose? Let's do it on the bed. What's wrong? Evan, explain yourself. I have no idea what's going on. I swear. Mr. Sumner, what can I do for you? You realize you just violated company policy, right? That photo you sent was extremely inappropriate. Sir, what? Oh my goodness, Mr. Sumner, I'm so sorry. I meant to send that to my boyfriend. I figured it was just a mistake. But if it happens again, you can kiss your job goodbye. Your secretary seems pretty careless. I'm sorry, baby. If you're still upset, I'll fire her tomorrow. Now, where were we? Evan? I never thought Evan would betray me. They finally said yes, and nothing will touch us now. I'll be by your side for the rest of your life. No lies, no betrayal. He once stood against his family for me and paid to save my father. He promised forever and fidelity. Turns out even the most perfect vows can't outlast a fickle heart. Oh, fuck off, creeps! Get lost. Val, you came. Of course I came. Oh, men. They are the absolute worst. What are you gonna do now? Getting divorced. Good. That's the right choice. I'll have 5 divorce lawyers lined up for you by morning. Okay, but for tonight, you sleep. Come on. I'll take you home. No. I can't go back there tonight. Okay. Look. I'll book you a hotel room for the night. 819. Yeah, please. Huh? Why won't it open? Don't. He's burning hot, like he's got a fever or something. Let me go. Spencer sent you? Oh, wait, I think I entered the wrong room. Nina, Uncle Damon? what are you doing in my room? Get your stuff and get out of here. I can't believe that I almost slept with my husband's uncle. Nina, get your stuff and go. Spencer, delete
any trace of the hotel footage from tonight. Stop it. She's forbidden. Off limits. Don't. Evan cheating on me? Me nearly sleeping with Uncle Damon of all people. How did it get to this? How long did you plan on staying down there? Good morning, Uncle Damon. About last night, I don't remember anything from last night. Guess he wants to forget about last night just as much as I do. Nina, why didn't you answer my calls? I called like 12 times. I was worried sick. So you can disappear in the middle of the night, but I can't? I got a work call. I didn't want to wake you. Nina, what's wrong? Does your work emergency involve you sticking your dick in someone else? So, you know. Evan Sumner, how could you do something so disgusting? You cheating bastard. Nina, I'm sorry. It was a stupid mistake. A mistake that all men make. But you're the only one I love. You're the only one I want to spend my life with. Have a baby with. Evan, you disgust me. How could you cheat on me physically but still claim to love me? Does that mean if I slept with someone else, I could claim to love you too? If you sleep with another man, I will fucking kill him. You hear me? You're mine, Nina. Forever. I love you. There's nothing left to love, Evan. I'm divorcing you. I'm divorcing you. Don't ever talk about divorce. That will never happen. You always wanted a baby, right? Now we can have one. That was before. I may have a child one day, but it will never be yours. Say that again. It doesn't matter how many times I say it. You disgust me. I will never have your baby. Stop. Let go. Stop. What are you doing? You really want me to hate you, don't you, Evan? What am I doing? We'll talk when we're both calm, but we're not getting a divorce, Nina. That's final. Sir, this came in for you. Whether he signs the divorce papers or not, I have to start over. I have to take back control of my life. You sent divorce papers to my office? Yes, sign them. I told you, that's not gonna happen. Not only are we not getting a divorce, we're going to my family's gathering tonight and showing everyone how in love we are. I'm not going. Go by yourself. How long are you gonna keep this up? I'm not keeping anything up. I want a divorce. A divorce? You see those clothes? I bought them. This house? I bought it. You haven't worked a day in your life since we've been married. How would you survive without me? What company would hire you? You're not a teenager anymore. It's time to grow up and face reality. So that's what you think of me?
I'm just a damsel who needs saving from her knight in shining armor? Well, you're wrong, Evan. I can live with or without you. Get dressed. We're going to family dinner. I told you I'm not going. Tell them I'm sick. I'm running out of patience, Nina. 2 choices. Change your damn clothes, or I'm cutting off your father's medical treatment, and he'll never get the kidney he needs. You're crossing a line, Evan. I don't want to hurt you. I never did. But leaving me? That's not an option. I'll make sure you remember who you belong to, so don't fight with me. I got you a new ring. It's an upgrade. You deserve it. Now, be a good girl and get changed. Or I can't promise your father will make it to see the new year. Remember, your father's life is on the line. You're just worried Uncle Damon will find out you're cheating. He won't tolerate your bullshit. You might risk losing your family inheritance. The only reason I want the inheritance is so I can take better care of you. I love you too much to lose you. Uncle Damon never shows up at family gatherings. Is he coming straight to me? He won't tell anyone about that night, will he? It's good to see you again, Nina. Uncle Damon, Grandma and Grandpa are waiting inside. Why are you staring at my uncle? I told you how much I don't like you looking at other men. And I told you I don't like it when you sleep with other women, but you didn't let that stop you. Just stay away from him, okay? Why do you hate him so much? Because he left the Sumner Research and Development Empire to start one of his own. He has no loyalty. A man like him can't be trusted. Loyalty? You shouldn't even be allowed to say that word. You know, seeing your angry side actually turns me on. Evan, it's always a pleasure to see you and your beautiful wife. Damon, if only my son would follow your lead, Evan. Find a nice woman to marry. He's pushing 40. He needs an heir now. Well, if I find someone as beautiful as Nina, I'll do just that. Sorry. Sometimes I don't know my own strength. Damon, honey, I meant to tell you, I've made arrangements for you to have a date tomorrow. It's with the Fairfax heiress. She's a prime pedigree. She's got excellent looks. And, well, she's of prime childbearing age. And she's got it all. So don't mess it up. Mom, you're making her sound like a racehorse. Do you have anything better to do with your time? Besides, Evan's been married for 3 years now, and I don't hear you pressuring him to have a kid. Damon's right. You two have been married for 3 years. When are you going to give my grandson a child, Nina? We're trying. No, we're not.
I'm actually job hunting right now. Having kids isn't at the top of my priorities. Well, I suppose you're both young enough. There's still plenty of time to have children, unlike Damon over here. How dare you pull that putting my career before kids bullshit in front of my family? I was only telling the truth. You're my wife, Nina. You belong at home, taking care of the house, having my children. That was before you betrayed me. How long are you going to keep bringing that up? I told you, it's over with Candace. I've only ever loved you. What more do you need from me? A divorce. I've had it with you and that word. I've done everything to keep you from leaving. And this is how you treat me? You're so ungrateful. Let me go. Maybe all this anger is because you forgot how it feels to be touched. That's what you really want, isn't it? Stop or I'll scream. Then I'll assume you want it. Am I interrupting? Is he here to save me? Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Vas Bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy, nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Vas Bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada satu kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah? Anak kita sebentar lagi lahir.
Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Nggak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Ini kamu. menyebalkan. Lepaskan aku! Jadi mati ya? Ayo, berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan.
Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Oh. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup.
Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan gak mau terima uang. Serius. Kamu gak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja gak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok. Aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Enggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan ya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes! Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. Lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu.
Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini, kita temani satu sama lain. Boleh. Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah ku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku gak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. Kau tidur sama ibu tiriku? Dasar bajingan menjijikan. Enggak, Eden. Tolong dengarkan aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi semalam. Aku bersumpah. Eden, syukurlah kau pulang. Suamimu semalam nyerang aku. Apa? Enggak, aku nggak lakukan itu. Kain, aku mau cerai. Tunggu, kau kasih aku minuman semalam. Terus? Tunggu, kalian berdua jebak aku. Kenapa? Kau selingkuh. Cuma itu yang perlu didengar pengadilan. 3 tahun, Eden. Dan aku sudah lakukan semua yang kau minta. Semuanya. Sekarang kau mau ceraikan aku. Putri tiriku pantas dapat pria yang berkuasa. Bukan orang sepertimu. Kau, si gagal,
Gak pernah pantas buat. Kau mau cerai? Aku kabulkan. Aku belum pernah lihat orang sebahagia itu. Pas bangkrut. Apa? Oh, segalanya ku ambil. Kau pergi tanpa apa-apa. Enggak. Itu nggak akan terjadi. Kalian semua, pastikan dia patuh. Sial. Yang keras ya. Eden, kau bukan cuma jebak aku. Kau ambil segalanya dariku. Eden, aku bersumpah demi hidupku sendiri. Suatu hari nanti akan kubuat kau berlutut minta ampun atas apa yang kau lakukan padaku. Mobil itu? Itu mobilnya Godfather, Sindikat Bourne, mereka yang kuasai kota ini. Dan Godfather, dia raja dari semua mafia di sisi Atlantik ini. Pak Kane, Godfather mau bertemu dengan Don Ludwig. Pak Kane sudah datang. Matamu merah seperti mataku. Tentu saja, nak. Kau cucuku. Cucu? Nggak mungkin. Mana mungkin, aku ini yatim piatu. Sekarang nggak lagi. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang bukan waktunya. Kenapa enggak? Aku makin tua. Dan aku butuh penerus. Dan sebagai cucuku, aku nggak bisa pikirkan orang lain yang lebih pantas darimu buat warisi tataku. Jadi Kane, kau mau jadi wakilku. Dan gantikan aku jadi Godfather berikutnya. Menurutmu aku punya kemampuan buat itu? Belum. Kalau mau warisi tahta ini, kau harus lewati 10 ujian dulu. Baru setelah itu, kau pantas pimpin Sindikat Bourne. Atau, kau bisa ambil tawaran sekali seumur hidup, sebesar $1 miliar. Pergilah, hidup tenang dan bahagia. Tapi kau nggak akan pernah jadi bagian dunia ini lagi. $1 miliar atau 10 ujian buat jadi kepala Sindikat Bourne. Kau sudah putuskan. Nah, $1 miliar? Lumayan juga sih buat ganti rugi karena kau tinggalkan aku pas kecil. Tapi aku mau lebih. Aku mau jadi wakilmu. Atau lebih tepatnya, Godfather yang baru. Nah, ambisimu bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Aku suka itu. Itu namanya mata kekuasaan. Satu-satunya di dunia ini. Pakailah, dan kau akan diperlakukan sebagai VIP di setiap properti Sindikat Bourne. Jadi apa selanjutnya? Kalau mau diangkat, kau harus hadapi 10 ujian dulu. Itu akan berbahaya. Dan aku nggak akan bisa bantu kau. Tapi, dengan tiap ujian yang kau lewati, kau akan dapat uang, kekuasaan, dan wanita. Apapun yang kau inginkan. Jadi apa yang pertama? Maria yang akan kasih tahu kau. Tapi sebelumnya, aku mau kau mendekat. Aku mau tunjukkan sesuatu. Apa yang kau lakukan padaku? Mata kita adalah mata Rom. Dan aku sudah membangkitkannya di dirimu dengan berkahku. Gunakan baik-baik. Ujian pertamamu mudah, Pak Kane. Keluarga Leonard lagi adakan lelang amal di rumah lelang kita. Dan Godfather mau kau datang sebagai tamu VIP. Datamu sudah aku masukkan sistem. Tinggal tunjukkan cincin materaimu, mereka akan izinkan kau masuk. Oke. Tapi apa ujian sebenarnya? Godfather mau kau menangkan barang lelang nomor 15. Tapi uangnya, itu urusanmu sendiri. Apa? Ayolah, aku lagi bangkrut. Justru itu. Itulah inti dari ujiannya. Kalau gitu, tolong mampir ke rumah lamaku. Bukannya itu rumah mantanmu? Iya, tapi aku punya rencana. Aku butuh sedikit bantuanmu. Tunggu, aku bisa lihat tembus pakaiannya. Kekuatan mata Rom itu penglihatan sinar X. Kane, mau apa kau di sini? Kau dan Eden sudah cerai, ingat. Iya, kau tahu itu memang benar. Tapi aku dulu suami sahnya dan itu kasih aku hak hukum atas hartanya. Jadi, aku cuma mau $100 juta. Habis itu aku pergi. $100 juta? Kau gila ya? Keluar. Sekarang. Aku gak kesini buat ribut sama kau. Aku mau bicara sama Eden. Tunggu. Kane, kau buat aku jijik.
Lihat, siapa yang mau gabung? Lepaskan dia. Akan kulepaskan. Kalau kau kasih aku $100 juta. Gak mungkin. Aku cuma bisa kasih 1 juta. Ambil atau pergi. Wah, kau dengar itu? Kau bantu dia jalankan rencana busuknya buat ceraikan aku, dan nilaimu tetap cuma $1 juta. Diam! Kesempatan terakhir. Lepaskan Casey, atau anak buahku akan hancurkan kau. Kau ngapain mau tembak aku? Ayo, kalau ada yang harus mati di sini, itu kalian. Oke, tunggu. Apa? Kau takut bocah manja? Kalau gitu lepaskan ibu tiriku. Menurutmu aku kelihatan takut, Eden? Kane, kau gila. Ya, aku gila, sinting. Dan kau itu seorang Chandler. Pewaris berharga dari kekayaan miliaran dolar keluargamu. Lihat, aku ini yatim piatu, Eden. Orang biasa, gak punya uang atau kekuasaan. Apa yang harus aku takutkan? Aku dengan senang hati masuk neraka lagi kalau itu bisa menarikmu bersama. Aku akan kabulkan permintaanmu. Uang keluargaku kebanyakan dari investasi. Bukan berarti aku beneran punya 100 juta di tanganku sekarang. Kalau gitu kau punya berapa? Sedang apa kau di sini, hah? Kau sudah ngemis minta uang dan mendapatkannya. Sekarang tinggalkan Eden. Kau tuli ya, Kane? Dia tanya kau. Lagi apa kau di sini? Kau tahu terakhir kali ku cek ini bukan wilayah Chandler. Aku punya hak yang sama buat di sini seperti kalian. Sialan kau. Tutup mulutmu, bajingan kecil. Gak ada yang boleh ngomong gitu ke Tante Katie. Oh iya. Joseph Chandler? Putra sulung keluarga Chandler? Harusnya kau yang jadi pewaris keluarga. Tapi lihat dirimu cuma jadi salah satu antek kecil saudaramu. Kau beneran brengsek. Hey Kane, biar ku beritahu, ini rumah lelangnya sindikat Bourne. Dan orang rendahan sepertimu gak pantas ada di dekat sini. Ya, mana undanganmu? Dia gak punya. Kalaupun punya, itu bukan VIP. Dia tetap harus antri di jalur biasa seperti orang lain. Memalukan sekali. Bourne pasti usir pecundang ini dari rumah lelang. Aku tahu, dia habis kali ini. Selamat datang, Pak. Kedatangan Anda jadi kehormatan kami. Tunggu, Kane. Kau pembohong sialan. Gak akan kubiarkan kau menipu orang buat masuk lelang sindikat Bourne. Aku kenal orang ini, oke? Dia yatim piatu menyedihkan yang nikah buat numpang keluarga kaya, tapi sudah kami usir. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Serius? Iya, serius. Dia bahkan gak punya undangan. Apalagi kartu VIP. Kau mau bilang aku penipu? Sepertinya dia salahkan kalian karena izinkan aku masuk. Apa itu gak buat kalian tersinggung? Apa? Enggak itu. Bukan gitu maksudku. Aku cuma bilang, dia bukan tamu VIP sungguhan. Saudaraku benar, Kane Hunter itu adalah seorang pembohong ulung. Aku tahu semua tentang bajingan ini dan gak ada apapun darinya yang kelihatan seperti VIP. Kalian boleh periksa aku kalau mau. Nggak perlu Pak Kane. Kami tahu siapa Anda. Apa? Enggak, maaf. Kalau kalian cek latar belakangnya, kalian akan lihat kalau dia penuh omong kosong. Bu, kalau kau terus ganggu tamu VIP kami akan bawa kau ke belakang dan memberimu sedikit pelajaran. Apa yang terjadi? Kok orang seperti Kane jadi VIP sindikat Bourne dalam semalam? Pak Kane, Anda mau gimana urus dua orang ini? Ajari dia sopan santun aja. Tunggu. Tunggu. Sialan kau, Kane. Aku akan habisi kau. Aku gak serius. Aku tarik semuanya, maaf. Jadi begini rasanya punya kekuasaan. Aku bisa terbiasa dengan ini. Apa kita punya daftar hitam di Bourne? Tentu ada, Pak Kane. Oke, pastikan mereka masuk karena aku gak mau lihat muka mereka lagi. Kau keterlaluan, Kane. Mereka gak akan pulih dari ini. Beraninya kau blokir Ariana dan Joseph. Dasar monster gak punya hati. Mereka itu keluarga demi Tuhan. Oh, apa tadi mereka perlakukan aku seperti keluarga? Kalau kalian perlakukan aku seperti sampah, jangan nangis waktu kubur kalian di dalamnya. Kane, kau berlebihan. Ayolah, semua orang tahu yang pasti di sini. Cuma kematian, pajak, dan kekuasaan sindikat Bourne. Jadi, kalau Bourne blokir mereka sama saja sudah mati.
Mungkin seharusnya kau pikirkan itu dan bela aku waktu mereka sibuk tuduh aku pembohong. Tetap saja kau gak bisa hancurkan hidup mereka. Maksudku, ayolah. Mereka hampir gak lakukan apa-apa padamu. Hapus mereka dari daftar hitam sekarang dan minta maaf. Enggak! Mereka yang harus minta maaf padaku. Eden, ada apa ini? Ayolah sayang, sebentar lagi lelang dimulai. Maaf, aku harus urus sesuatu dulu. Eden, aku tunanganmu. Serahkan ini padaku. Lagi pula, aku dekat sekali dengan Bourne. Kalau mau bereskan sesuatu, aku tahu seseorang yang kenal orang dalam. Serius? Kau kenal orang-orang yang atur acara ini? Tentu, Eileen Crow, kepala rumah lelang ini. Dia teman baikku. Baiklah, sebagai permulaan, aku mau mantan suami brengsekku itu lenyap dari sini. Dia menyelinap ke sini dan ngaku-ngaku jadi tamu VIP. Jadi kau mantan suaminya Eden. Pria yang hidup enak dari uang keluarga Chandler sebelum mereka tendang kau. Beritahu aku, gimana orang rendahan sepertimu tiba-tiba bisa jadi tamu VIP? Sindikat Bourne. Lepaskan tangan kotormu dariku. Berhenti dasar brengsek. Aku akan telepon Eileen sekarang juga. Riwayatmu akan tamat. Halo? Iya, Bu Eileen. Iya, kami ada masalah di rumah lelang. Ada orang yang gak dikenal maksa masuk ke tempat acara dan ngaku jadi tamu VIP. Kau bilang tamu VIP? Betul. Tahan dia di situ, aku akan sampai dalam 3 menit. Semuanya berhenti dulu. Wakil bos sudah datang dan kita akan sambut dia. Santai saja sayang. Eileen akan datang dalam 3 menit. Mantanmu sudah tamat. Kau yang terbaik, Michael. Aku tahu. Aku harap dapat sedikit hadiah malam ini. Nikmati saja bekasanku. Apa katamu barusan, sialan? Aku bilang nikmati saja bekasanku. Ya Tuhan, Eden benar. Kau memang sampah. Dengar ini bajingan, lelang ini untuk elit papan atas kota. Dan orang gak penting yang maksa masuk ke sini sama saja dengan minta dipukul. Eden kasih kau jalan keluar dan suruh kau minta maaf. Tapi kau malah makin menjadi. Oh ya? Aku gak terima bantuan dari orang yang menjebakku selingkuh cuma buat ceraikan aku. Dan soal aku yang masuk paksa, kenapa gak tanya pendapat temanmu Bu Eileen soal itu? Karena nyatanya, lelang ini gak akan dimulai sampai aku masuk. Ini bagus. Kau akan dihajar habis-habisan, Kane. Kane ini gila. Apa dia sadar dengan ucapannya? Kane, mending tarik ucapanmu itu sebelum orang-orang Bourne buat kau lenyap dari muka bumi ini. Mereka gak akan berani. Oh, tapi aku berani. Ya? Baiklah. Semoga berhasil, Michael. Kau harus tahu, ini memang wilayah sindikat Bourne, tapi keluarga Leonard yang mensponsori lelang ini. Ya Tuhan, kau kira itu bisa buat aku terkesan? Tunggu, itu belum selesai. Kita berhasil dapatkan Eileen buat jadi juru lelang. Bu Eileen andalkan kami, biar lelang ini berjalan lancar. Dan kalau kau yang bodoh itu nggak kacaukan semua, maka keluarga Leonard akan jadi anggota baru dari sindikat Bourne. Wow, kalau itu terjadi, keluarga Leonard akan jadi nggak terkalahkan. Harus kukatakan bahwa Eden memang paham cara mainnya. Dekati Michael adalah langkah genius. Aku tahu kalian semua berharap aku hancur karena kalian pikir aku tamu VIP palsu yang bohong buat masuk sini. Sayangnya aku harus mengecewakan kalian. Lihatlah kalian semua. Menjilat bajingan ini buat dapat uang dari orang lain. Apa masalahnya? Masalahnya, kalian pilih orang yang salah. Orang yang harusnya kalian jilat. Itu aku. Katakan itu lagi dan kau akan jadi musuh bebuyutan baru dari semua orang berkuasa di kota ini. Kau kira aku peduli? Kau punya 60 detik lagi buat hina aku, jadi teruskan saja. Karena setelah itu, aku akan suruh Bu Eileen kasih tahu kalian siapa aku sebenarnya. 60 detik? Sayangnya kau nggak akan bertahan selama itu. Kau yang persulit dirimu sendiri, Kane. Kau cuma bisa salahkan egomu sendiri. Satpam,
Jangan balik badan. Teruskan saja tarik uangnya. Itu mobilmu. Iya, Mobilmu dirampok. iya, anakku masih di dalam. Mereka punya pistol. Punya. Jaga tasku. Ini tidak akan lama. Sebaiknya ibumu cepat atau kau akan kena masalah besar. Dasar aneh. Rumah pensiunan veteran biasa. Hei, aku pengacara. Terima kasih banyak. Sial. Salam hormat, Pak. Ken, aku sudah pensiun. Dan sekarang kau, seorang direktur BIN. Tidak usah hormat dan panggil begitu. Tidak, Pak. Mau Anda masih bekerja atau sudah pensiun, aku tetap prajurit Anda. Pak, Presiden Amerika Serikat mau menghadiahi Anda medali penghargaan. Aku kemari untuk menjemput Anda ke acara penghargaan. Medali penghargaan? Tidak perlu. Aku cuma lakukan kewajiban seorang prajurit. Ethan, hati-hati. Oh. Ah. Pierce. Ini baru pahlawan sebenarnya. Dia yang paling berhak menerima medali. Pierce, keberanianmu akan selalu dikenal. Ethan, aku sudah aturkan penjemputan besar untuk kepulanganmu. Ini kepulangan pahlawan yang pantas kau dapatkan. Tidak perlu, Pak. Kami sudah habiskan separuh nyawa kami untuk lindungi negara. Kami mau menikmati ketenangan yang sudah kami perjuangkan. Pierce pasti juga mau begitu. Baiklah. Dan terima kasih atas jasamu. Terima kasih, Pak. Selamat datang kembali, Pierce. Ini akan seru. Permisi, apa yang mau kau lakukan di sini? Hah,
Mau bertemu seseorang? Iya, Pak. Sepertinya kau ini pembuat onar. Ayo, biar kuantar. Ini di mana? Aku mau ke kota. Tidak, nak. Aku bawa kau ke tempat yang pantas untukmu. Di mana itu? Sejauh mungkin. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak salah padamu. Dengar ya, orang sepertimu tidak diterima di sini. Kami tidak mau ada gelandangan yang buat keributan di kota ini. Sekarang, pergi. No, 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 no. Dasar sialan. Sudah kubilang, pergi dari kota ini. Nah, seperti yang sudah kubilang, kau tidak diterima di sini. Pergilah, atau kau akan... Hei, jangan sentuh barang. Kau! Letakkan tanganmu di atas mobil. Letakkan barang itu dan letakkan tanganmu di atas mobil. Jangan gerak. Apa ini? Oh, Pierce. Hei, letakkan tanganmu di atas mobil. Sekarang juga. Letakkan itu. Sini tanganmu. Jangan gerak. Untung saja barangku masih utuh. Kalau tidak kau akan mati. Tunggu sampai kita sampai di kantor. Kita lihat saja siapa yang mati. Sini kau. Lepas bajumu. Bekas luka perkelahian, geng. Mitchell, apakah penggeledahan lepas baju masih ilegal? Kita tidak boleh lakukan ini. Tenang saja, Helen. Kita cuma bersenang-senang. Mitchell, bantu tamu kita bersih-bersih dulu. Kita tidak mau orang-orang kira kantor kita tempat sampah. Baiklah. Nah, ada apa di sini? Nah, apa ini? Ya, Ethan Barrett. Periksa kartu identitasnya. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Kau berhak tetap diam. Tapi, sebentar lagi kau pasti akan menjerit. Kalau aku jadi kau, aku akan pastikan dulu identitasku sebelum melakukan itu. Itu ancaman. Menurutmu? Oke, bagus. Bersihkan dia. Saatnya mandi. Hei, jangan lupa rambutnya. Pak, dia. Berikan padaku. Itu dia. Apa isi tas itu? Sangat penting untukmu ya. Itu dia. Sekarang kau tahu siapa yang berkuasa. Apa ini? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Ini kartu identitas palsu antara kau imigran ilegal atau kriminal yang lagi kabur. Telugup di lantai dan angkat tanganmu. Nah, tidak masalah kalau kau palsukan dokumen pemerintahan atau kau secara ilegal berada di negara ini. Aku bisa menahanmu di sini. Sekarang aku mau tahu identitasmu. Atau
Ada kemungkinan lain. Identitasku sangat rahasia dan kau, petugas di kota kecil, tidak akan bisa mengaksesnya. Hentikan kebohonganmu. Aku sudah muak. Omong-omong, siapa ini? Seseorang yang spesial. Jangan sentuh itu, atau kau akan mati dengan pelan dan menyakitkan. Nah, lihat ini. Semua orang di kantor ini akan bayar perbuatan bodoh. Lepaskan! 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 Aku akan beri kau satu kesempatan lagi. Aku mau tahu identitas dan tempat asalmu. Persetan kau. Maaf, nak. Yang ku nantikan. Bawa aku pulang, kawan. Hei! Brengsek. Pak, letakkan pistolnya. Ayo bicarakan baik-baik. Letakkan pistolnya. Kau tidak bisa kabur. Kata siapa aku mau kabur? Hei, dengar. Kita bisa bicarakan ini. Tapi kalau kau tembak aku, petugasku pasti akan segera membunuh. Aku cuma mau bawa pulang teman seperjuanganku. Kau menodainya dengan kakimu. Kau pantas mati. Jatuhkan senjatamu sekarang. Sekarang satu-satunya kesempatanmu cuma menyerah. Menyerah tidak ada di kamusku. Aku mau panggil pengacara. Kau pikir kau siapa? Tangkap dia. Kalau dia bersikeras, kalian boleh bertindak keras. Kalau kau tidak mau terlibat dengan dia, sebaiknya biarkan aku telepon pengacara. Bu Victoria, kau datang lagi. Sudah kubilang, Pak Ken hari ini sibuk dan tidak sempat bertemu. Oh, tapi aku cuma butuh 5 menit. Pak, aku jamin kami ini firma hukum terbaik di negara ini. Dan kami bahkan bisa lakukan pekerjaan sukarela untuk kalian. Hanya 5 menit saja. Dan aku janji Ken akan suka. Sampai jumpa, Bu Victoria. Halo? Masih ingat aku? Pensiunan veteran biasa. Oh. Ternyata kau. Iya, dan sekarang aku membutuhkanmu. Kau mau menipu siapa? Gelandangan miskin sepertimu bisa bayar pengacara. Aku pakai hakku untuk tetap diam sampai pengacaraku tiba. Ini wilayahku. Kau paham? Aku tidak peduli kau cari pengacara biasa atau kepala bin. Kau tidak akan bisa lolos. Direktur bin? Maksudmu Ken? Kau pikir kau masih bisa sok berkuasa kalau aku telepon dia? Pak, jangan capek-capek. Lakukan yang biasa saja. Matikan rekaman pengawasnya dan hajar dia sampai mengaku. Kau akui, kau petarung yang kuat. Tapi di kantor kami, tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Lakukan saja yang terpuruk. Lagi pula itu cuma permainan anak-anak. Yang terjadi di kantor, tetap di kantor. Aku bisa membunuhmu dan tidak akan ada yang tahu. Lepaskan klienku. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kalian sentuh dia, akan kupastikan semua media dapat video ini besok pagi. Jangan khawatir, Pak. Akan kupastikan kau bebas dari ruangan ini. Hei Nona, ini ruang interogasi. Ini bukan ruang sidang. Kau ada masalah? Sana sampaikan ke hakim. Kami lagi sibuk menginterogasi imigran ilegal ini. Imigran ilegal? Iya, kau bahkan tidak tahu lagi belain siapa. Lihat, pemindah identitas ini. Apa katanya? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Dia tidak terdaftar. Jadi urusi urusanmu sendiri. Dan pergi dari sini. Michelle, bawa nona pengacara ini pergi.
Siapa kau? Cuma veteran pensiunan biasa. Bu! Pak, kau menuduh klienku seorang imigran ilegal. Aku mau lihat buktinya. Kalau kau tak bisa tunjukkan, aku harus memintamu untuk melepasnya. Aku sudah muak denganmu. Dia tidak akan pergi dari sini. Pengacara di kota kecil sepertimu harus tahu kapan berhenti. Sekarang keluar. Kau tidak akan bisa tangani apa yang akan terjadi. Mungkin aku tidak bisa. Tapi gimana dengan Direktur Bin? Hah? Apa katamu? Semoga ini bisa menakuti mereka. Sebelum kemari, aku lagi rapat dengan Pak Ken Direktur Bin. Dia kenal Ken? Hah. Pengacara tidak terkenal ini bilang dia kenal Direktur Bin. Ya, kalau kalian tidak percaya, gimana kalau ku telepon saja? Silakan saja. Mau menipu kami? Kau tahu akibatnya. Kalau kau menipu polisi. Kata siapa aku bohong? Aku akan telepon dia. Halo, ini Ken. Aku lagi tidak bisa terima telepon. Silakan tinggalkan pesan dan aku akan segera menghubungimu. Kedengarannya dia lagi sibuk. Cukup. Sepertinya kau sangat putus asa mau bantu dia lolos dari sini. Kenapa? Apa karena kau membantu imigran ilegal? Dasar kasar. Tidak ada yang mengajarimu cara memperlakukan wanita. Kau mau bicara dengan Ken? Kebetulan aku juga kenal dia. Michelle, kau dengar itu? Dia juga kenal Ken. Itu lelucon yang bagus. Kau tahu, ibuku juga kenal Direktur Bin. Gimana kalau aku telepon dia? Aku bahkan kenal presidirnya. Kau tidak perlu katakan apa-apa biar aku yang tangani ini. Kau telepon ke nomor kerjanya. Ya, kebetulan aku punya nomor pribadinya. Nomor pribadi. Dia punya nomor pribadi Direktur Bin. Hei, diam. Oke, bahkan aku pun tahu itu bohong. Para petugas ini tidak akan percaya. Ya, coba saja. Mungkin dia akan jawab. Pak, ada yang bisa kubantu? Direktur Ken? Siapa kau? Kenapa kau pegang ponsel Jenderal Ethan? Hei, ini Ethan. Kau punya 10 menit untuk tiba di kantor polisi Twin Maples. Helikopter ke Hotel Twin Maples sekarang juga. Kau kira kau presidir? 10 menit, konyol. Tidak ada yang bisa secepat itu, kecuali helikopter Bin. Kau kira kau presidir? Kau terdengar sangat serius. Aku hampir tertipu. Kenapa kau pura-pura telepon? Sudah kubilang serahkan saja padaku. Pak, aku akan bantu klienku selesaikan ini. Selesaikan? Dia tidak akan lolos. Aku sendiri yang antarkan dia ke kursi kecut. Kau ini kenapa? Aku sudah muak denganmu. Bawa jalang ini keluar. Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Hei, lepaskan. Hei. Ini ilegal, aku akan menuntutmu. Kelihatannya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kalau aku jadi kau, aku akan selamatkan diri sendiri. 5 menit. Kalian berdua amankan lokasi. Kalian berdua ikut aku masuk. Gimana dengan judul berita ini? Imigran ilegal menyerang polisi. Seorang petugas menyelamatkannya dengan menembak mati orang itu. Sejujurnya terlalu bertele-tele. 1 menit. Sudah kubilang, begitu sampai di kantor, kau akan lihat siapa yang mati. Sana, membusuk di neraka brengsek. Hentikan!
Gelandangan itu seorang pahlawan negara.